Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang penetapan status tanah Pulau Rempang dengan hak pengelolaan lahan cacat hukum. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Dalam edisi yang lalu, M2TV telah mengurai tentang status dan kedudukan hukum tanah di Pulau Rempang sebelum penetapan hak pengelolaan atas tanah di Pulau Rempang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR Kepala BPN untuk BP Batam. Kami telah menjelaskan bahwa masyarakat Melayu di Pulau Rempang telah menempati Pulau Rempang dari tahun 1800-an atau pada masa kerajaan Riau Lingga, masuk masa invasi barat penjajahan Inggris dan Belanda sampai kemerdekaan Republik Indonesia, lalu masuk pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, dan masuk fase reformasi. Tetapi fakta hukumnya, pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengakui lintasan sejarah panjang suku Melayu di Pulau Batam, menguasai tanah di Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, baiknya kita akan mendengarkan dulu kata hati wawancara kami dengan seorang tokoh masyarakat di Pulau Rempang. Halo, assalamualaikum sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini kami akan berdiskusi sedikit dengan salah seorang tokoh masyarakat Rempang yang mungkin akhir-akhir ini beliau sedang sibuk untuk mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana kelanjutan daripada usaha-usaha yang telah dilakukan bersama beberapa rekan untuk mendapat keadilan atas tanah yang mereka sudah tempati beratus-ratus tahun dari leluhurnya dan sekarang telah ditetapkan sebagai tanah dengan status hak pengelolaan untuk BP Batam. Baiklah, sekarang akan kita berdiskusi dengan Pak. Nama Bapak siapa Pak? Boleh dikenalkan? Nama saya Grisman Ahmad. Grisman Ahmad Pak ya? Ya. Sudah lama tinggal di sini Pak? Sudah dari semenjak lahir. Oh, semenjak lahir Pak ya? Ya. Bapak lahir tahun berapa kira-kira? Tahun tanggal 14 April 1959. Oh iya, Ya. Berarti cukup dikenal oleh tokoh-tokoh sini Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Pak, bisa Bapak cerita sedikit tentang riwayat tanah khususnya mungkin di pantai Melayu sini Pak? Jadi ceritanya Pak begini, keberadaan yang kita sampaikan tentang beberapa kampung di Rempang ini ada 11 kampung, kemudian di Galang ada 2 kampung, di Galang Baru ada 3 kampung, totalnya 16 dengan penduduk lebih kurang lebih 10.000 jiwa. Kemudian historisnya kampung-kampung ini masih dibawahi kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Di waktu itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Jadi ini kampung-kampung ini sudah berdiri. Jadi sampai dengan hari ini ada yang sudah berusia 189 tahun. Termasuk kampung yang Bapak duduki ini sekarang Kalau Pak ya? kampung yang saya duduki ini berusia 70 tahun. 70 tahun Pak ya? 70 tahun. Iya. Iya. Pak, selama 70 tahun katakan apa ya, ataupun sudah ratusan tahun masyarakat tinggal di Batam sini Pak ya, apakah masyarakat sudah dapat sertifikat atas tanah mereka Pak? Itulah Pak yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah supaya mereka mendengar, supaya mereka bisa mengasih pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita gabung di
ini mengikuti Kota Batam di bulan Desember tahun 1999. Ya. Jadi sampai saat ini sudah hampir 24 tahun. Sering saya sampaikan kita sudah mengikuti 4 kali keikutan masyarakat ini mengikuti pemilu. Kita memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, kemudian DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Tentang pelayanan legalitas pertanahan, tidak ada sama sekali sama kami di sini semenjak gabung dengan pemerintah Kota Batam. Kenapa demikian? Dengan terbitnya surat edaran Wali Kota Batam tahun 2002, seluruh camat, kepala desa dan lurah tidak diperkenankan lagi mengetahui menerbit surat-surat tanah. Jadi yang kami pegang sampai hari ini, apakah SKT, surat keterangan tebas, kemudian alasak dari kecamatan, itu masih dibawahi Kabupaten Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Kabupaten Kepulauan Riau, Pak ya? Oke, Pak. Kemudian sejak kapan, Pak, itu kira-kira BP Batam atau Otorita Batam mulai menguasai tanah-tanah di Pulau Batam nih, Pak? Ya, ini kalau menurut ini, Pak, itu dari ini Kepres 28 1992. Iya. Di mana dengan Kepres itu Otorita Batam mendapat mandat dari Presiden tentang hak kelola Pulau Rempang, Galang-Galang Baru beserta pulau sekitarnya menjadi daerah tambahan industri Pulau Batam, dengan catatan Otorita Batam sebelum berganti namanya BP Batam membebaskan dulu, kalau dahulunya ganti rugi sekarang ganti untung, hak-hak masyarakat. Jadi harus dibebaskan dulu, Pak ya? Harus dibebaskan dulu. Betul, Pak ya? Iya. Apakah mereka mempunyai gedung, gudang, rumah, kebun, lahan garapan dan lain sebagainya. Setelah itu barulah mereka berhak mengacu kepada pihak ini ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi yang kami sayangkan sampai hari ini hal itu tidak pernah dilakukan. Untuk pembayaran tanah masyarakat tidak pernah ada, Pak ya? Belum, Pak, sepeser pun belum ada. Dari BP Batam sekarang. Tapi mereka sudah seenak-enaknya saja mengasih kepada pihak lain. Itu yang membuat masyarakat itu sangat kecewa. Iya. Sekarang tentang HPL yang baru diterbitkan di Pulau Rempang dan mungkin beberapa pulau kecil oleh Kementerian Agraria dan Kepala BPN untuk BP Batam. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, tanggapan saya kembali lagi, Bapak. Kita mengharap dari pemerintah daerah ini memberitahu, silakanlah mereka mau ngasih HPL-nya kepada siapa dengan luasan Rempang konon katanya 17.000 hektar. Sedangkan kampung yang berada di pesisir 11 kampung ini di bawah 10%. Mungkin perkiraan saya 8% lah. Iya. Mungkin 1.000 sekian hektar dari 11 titik kampung ini, kampung-kampung lama sejarah ini. Cuma yang membuat masyarakat menolak, APL-nya dikasih di atas kampung yang ini tadi. Semuanya masuk, Pak? Semuanya masuk. Apakah memang sebelum HPL itu terbit masyarakat sudah didudukan, Pak? Enggak pernah. Belum pernah, Pak ya? Tidak ada sosialisasi, Pak. Belum ada sosialisasi, Pak ya? Belum ada. Jadi suka-suka aja begitu, Pak? Ya, suka-suka. Kemudian apa Bapak pernah berdiskusi atau menanyakan persoalan ini ke Pak Wali Kota, Pak? Ini saya tidak pernah menanyakan, tapi kami pernah dalam acara halal bihalal baru beberapa bulan yang lewat, kita mengundang, beliau tidak siap hadir. Tidak siap hadir, Pak ya? Tidak siap hadir. Ya. Apa tanggapan beliau sekarang, Pak? Jadi sampai hari ini kita menunggu tidak ada jawaban, cuma yang berkembang bahwa kita akan direlokasi pertamanya sesuai dengan master plan yang saya dapat dari PT Makmur Elok Geraha, yakni kita akan ditempatkan di Rempang Jate. Saya orang sini, Pak, mohon maaf, kita sangat tahu Jate, bahwa tempatnya berlumpur, dangkal dan segala macamnya. Jadi kami menolak. Iya, sangat Pak. Tegas. Iya, Pak. Ya, salah satu contoh umpamanya kalau kita paksakan nelayan jadi petani. Bukan tanaman saja yang mati, dia pun mati juga. Iya.
Ya, begitu juga petani kita paksakan jadi nelayan, lihat ombaknya besar, lihat Iya. anginnya kencang, dia pun nggak bisa kelangsungan hidup, semuanya butuh proses. Siapa ya? Kemudian Pak, mungkin bagaimana langkah yang sudah diambil oleh masyarakat untuk mengantisipasi jangan sampai tiba-tiba perusahaan yang pengembang yang akan masuk ke kampung ini, Pak? Ya, jadi kita sudah mengambil langkah karena tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah Pak, kita beberapa orang sudah berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lewat. Kita sudah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian lagi kita sudah mendatangi DPR RI, kemudian kita mendatangi DPD RI. Tapi sekali lagi yang membuat kami sangat kecewa, dari DPD RI, DPR RI, DPD RI, tidak ada satu orang pun orang yang kita pilih dari sini Dapil Kepri yang menemani kami, menggandeng kami serta menerima kami. Nggak ada, Pak ya? Nggak ada satu DPD orang pun tidak, Pak? Tidak ada seorang pun. Mungkin Bapak kenal-kenal orang yang di dulu di pusat, mungkin anggota DPR yang dari Provinsi Kepri, siapa-siapa tuh, Pak? Kalau DPR RI ya jelas sekali Pak Nyat Kadir. Nyat Kadir, Pak, ya, dari iya. Nasdem. Iya, Nasdem, ya. Yang dulunya sangat pro dengan orang Melayu. Iya. Kemudian yang salah satu penggagas tentang penetapan kampung tua di Batam. Tapi kok kenapa kalau ini begitu di Rempang Galang beliau tidak bisa tampil? Oh iya, Pak ya? Iya. Ya. Oke, Pak. Ya. Saya pikir itu untuk sementara, Pak ya. Nanti Ya. baru kita diskusi waktu akan Ya, datang ya. lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.